Shalom Pak. Perkenalkan kami dari kelompok Trio 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis cerita pendek. Anggota kelompok kami yang pertama ada Reva Gana, kemudian Theo Nawewo, dan saya sendiri Salsabila Wangge. Pada poin kali ini kami akan ada 2 poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai cerita pendek. Di sini kami akan memilih 5 contoh cerpen dan menyebutkan judul cerpen tersebut, pengarang, sumber, dan inti cerita dari cerpen tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua, robohnya surau kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi kelompok dari cerpen robohnya surau kami yang terdapat di dalam buku cetak. Seperti yang dapat tertera di dalam PPT ini, kami menampilkan soal yang diberikan oleh Pak untuk kami kerjakan, dan poin-poin pentingnya sudah saya katakan sebelumnya pada poin pembahasan, sudah saya ringkas. Untuk yang pertama, cerita pendek. Di sini kami akan memilih 5 contoh cerpen, menyebutkan judul cerpen, pengarang, sumber, dan inti cerita dari cerpen tersebut. Di sini terdapat tabel cerpen yang kami pilih. Yang pertama, Raja Bertelinga Keledai dengan pengarang Leslie Sims yang kami ambil dari buku Dongeng Menjelang Tidur. Kemudian, cerpen berjudul Dani Sinaga dengan pengarang Alexei Tolstoy yang bersumber dari buku Dongeng Menjelang Tidur. Lalu, Buaya yang Ceroboh dengan pengarang Felicity Everett dengan sumber yang sama, yaitu buku Dongeng Menjelang Tidur. Keempat, judul cerpen yaitu Acak Corak dengan pengarang Fiersa Bersari yang bersumber dari Albook 2 11.11 Fiersa Bersari. Kemudian yang terakhir, I Heart Tea dengan pengarang Fiersa Bersari dan sumber yang sama, yaitu Albook 2 11.11 Fiersa Bersari. Baik, untuk inti cerita dari cerita pertama yaitu Dani Sinaga. Cerpen ini menceritakan tentang seekor naga yang baik hati dan suka membantu. Naga ini bernama Dani. Ia tinggal di sebuah desa bersama warga desa. Dani ini suka sekali membantu warga desa, seperti menyalakan perapian, memasak makanan, dan menyalakan lilin. Suatu saat ada seorang asing yang datang ke desa itu untuk menjual tongkat api ajaib, hingga warga desa tidak membutuhkan Dani dan melupakan Dani Sinaga. Namun pada malam di hari yang sama, ada segerombolan perampok yang datang ke desa itu untuk mengambil barang-barang tinggal kembali bersama-sama dengan warga desa. Untuk inti cerita yang kedua, dari cerita berjudul Raja Bertelinga Keledai. Cerpen ini menceritakan tentang seorang raja yang memiliki rahasia besar, yaitu dirinya bertelinga keledai. Yang mengetahui rahasianya hanyalah tukang cukurnya. Setiap bulan setelah rambutnya dicukur, ia selalu menjebloskan semua tukang cukurnya ke penjara. Namun, ada satu tukang cukur bernama Meg yang raja izinkan pulang karena ibunya sakit. Tetapi dengan syarat, Meg harus berjanji untuk tidak akan menceritakan kepada siapapun rahasia raja. Akan tetapi, setelah itu, rahasia raja justru terbongkar karena Meg menceritakan rahasia itu pada pohon yang kemudian dijadikan alat musik harpa. Pada saat konser, alat musik itu dimainkan dan malah mengeluarkan suara berisi rahasia raja. Tetapi setelah mendengar rahasia yang selama ini ditutupi oleh raja, ternyata orang-orang kerajaan, bahkan sahabat-sahabat raja, justru mengagumi keunikan telinga keledai raja. Akhirnya, raja pun belajar untuk menerima keadaannya. Yang ketiga, inti cerita yang ketiga dari cerita Buaya yang Ceroboh.
Cerpen Buaya yang Ceroboh menceritakan tentang seekor buaya yang ceroboh, di mana ia bekerja di suatu toko, tetapi di tempat tersebut dia selalu mengacau. Sampai pada saat di mana dia dipecat oleh pemilik toko itu, tetapi ia tidak mau dipecat. Akhirnya, bosnya itu memberikan satu kesempatan lagi pada si buaya. Saat si buaya pulang ke rumahnya, dia belajar agar tidak mengulang kecerobohannya lagi. Pada keesokan harinya, ia kembali bekerja di toko dan mendapat tugas dari bosnya itu untuk menjaga di bagian perhiasan. Pada saat ia berjaga, ternyata ada 2 penjahat yang ingin merampok perhiasan di toko tersebut. Namun dengan kecerobohannya, si buaya dapat menyelamatkan toko dari 2 penjahat itu, dan dia mendapatkan penghargaan dari bosnya. Inti cerita yang ketiga yaitu cerita I Hearty, menceritakan tentang 2 insan manusia dari 2 dunia berbeda, kerajaan yang entah di mana dan bumi tempat manusia tinggal. Nirmala, sosok bidadari yang jatuh cinta pada manusia yaitu bernama Adabana. Cinta yang tak mungkin terwujudkan, mencintai sosok yang fana itu sama saja dengan sia-sia. Mereka berdua tidak bisa bersatu, hingga akhirnya mereka mengambil jalan mereka masing-masing. Meski tanpa Adabana, cinta akan hadir dalam bentuknya yang lain. Ia akan berdiri dari keterpurukan, melangkah pergi dari ketidakpastian, dan sembuh dari kesakit-hatian. Halaman 273 pada sumber buku yang kami ambil. Inti cerita yang kelima yaitu dari cerita Acak Corak, menceritakan tentang pertemuan seorang malaikat dan iblis yang terjadi di sebuah halte bus. Keduanya saling bercerita tentang keluh kesah dan tugas yang mereka jalani. Si iblis merasa bosan akan pekerjaannya sekarang yang mulai sepi. Pekerjaannya sudah diambil alih oleh teknologi, karena tanpa hasutan para manusia sudah melakukan apa yang diinginkan oleh si iblis. Tetapi dia juga rindu akan masa lalu, rindu akan teman yang punya visi misi yang jelas akan dunia. Sedangkan si malaikat merasa tugasnya semakin ringan. Meskipun melakukan berbagai kebajikan, para manusia hanya karena ingin dipuji oleh makhluk lain, bukan karena niat dari hati yang ikhlas. Setidaknya kau sudah mendengarkanku dan mengizinkanku mendengarkanmu. Memiliki pendengar yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam itu menyenangkan. Halaman 75 pada sumber buku yang kami pilih. Poin pembahasan yang kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi kelompok dari cerpen Robohnya Surau Kami. Soal yang pertama, di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi? Peristiwa dalam cerita ini terjadi di neraka, di rumah toko aku, di surau, dan di rumah Adosidi. Peristiwa terjadi pada pagi hari, dapat kita lihat dalam kata-kata, dan besoknya ketika aku mau turun pagi-pagi. Sedangkan beberapa peristiwa lainnya tidak diketahui pasti waktunya. Yang kedua, apa maksud dari kata-kata robohnya surau kami? Maksudnya, kata surau memiliki arti tempat untuk umat Islam melakukan ibadatnya. Namun kalimat robohnya surau kami mau menjelaskan robohnya kesombongan kami, yaitu Haji Saleh dan jemaah-jemaah yang selama ini hanya mementingkan ibadah tanpa memperhatikan sesama. Jadi, ini robohnya surau kami itu memiliki makna tersirat, yaitu runtuhnya kesombongan Haji Saleh dan jemaat-jemaatnya, di mana surau dalam beberapa daerah itu merupakan tempat ibadah. Dan di sini, Haji Saleh dan jemaat-jemaatnya sombong selama hidupnya mengenai mereka menyombongkan diri dengan
hanya mementingkan ibadah mereka dan fokus mereka hanya pada beribadah, namun mereka tidak menjalankan kebaikan dengan memperdulikan sesama dan sekitar mereka. Jadi robohnya surau kami ini mau menjelaskan mengenai runtuhnya kesombongan Haji Saleh dan jemaat-jemaatnya dari apa yang mereka sombongkan. Soal yang ketiga, apa saja pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerpennya itu? Melalui cerpen ini, pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus hidup bukan saja memperhatikan relasi kita dengan Tuhan melalui ibadah selalu, namun bagaimana kita juga menerapkan ibadah tersebut dalam praktik hidup kita dengan sesama dan lingkungan sekitar kita, seperti dengan saling tolong-menolong, menghargai, mengasihi, dan lain sebagainya. Dan juga, lain daripada itu, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang sudah kita miliki. Jangan sombong karena kita sudah melakukan suatu hal yang baik, tapi kita harus selalu bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Untuk soal yang keempat, setujukah kalian dengan isi cerita itu? Dan adakah hal-hal yang bertentangan dengan keyakinanmu sendiri? Ya, kami setuju. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kami. Soal yang kelima, bagaimana hubungan kalian sendiri selama ini dengan Tuhan? Ceritakanlah. Hubungan kami dengan Tuhan selalu kami usahakan agar lebih baik dan lebih dekat dari hari ke hari. Karena sebagai manusia kami masih sering terikat dengan hal-hal duniawi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Shalom.